Pertanyaan pertama ini ke Mas Khalid nih yang menarik sebenarnya nih. Nah, tersangkanya Mas Khalid nih. Mas Khalid nggak tersangka. Kursi panas. Ya. Kursi panas. Karena yang jadi pertanyaan ini ujuk-ujuk kan PKS sekarang ngasih tugas berat nih. Kalau saya bilang tugas berat. Untuk Anies Baswedan mencari 4 kursi lagi. Benar demikian? Itu bukan tugas berat, itu tugas ringan justru. Karena hanya butuh 4 kursi lagi. 4 kursi sementara Kim Plus udah merapat nih, Nasdem kayaknya udah ke sana. PKB sinyal-sinyalnya kita baca di media mungkin bisa ditampilkan ya, udah mulai tuh ngelirik-ngelirik ke Kim. Jadi partai yang tersisa ini tinggal PDIP. Kalau bicara platform partai kayaknya agak-agak seperti minyak dan air gitu kan. Jadi ini bukan tugas ringan sebenarnya nih. Jadi begini, sampai detik ini ya, satu-satunya partai yang mengeluarkan SK rekomendasi buat Pak Anies dan Pak Sohibul Iman adalah PKS. SK rekomendasinya sudah keluar dan resmi dan dideklarasikan oleh DPP PKS, oleh Presiden PKS Ahmad Saihu pada tanggal 25 Juni yang lalu. Ya. Sudah lewat lebih dari 40 hari, SK itu sudah diberikan. Oke. Kita ini dalam proses pilkada, sekarang ini lebih dari 500 pilkada loh. Betul. Ada kandidat ya, lebih dari 500 kandidat itu mereka semuanya itu berjuang untuk bagaimana? Pertama, mereka harus mendapatkan tiket rekomendasi untuk bisa berlayar. Dan beruntungnya ya di Jakarta ini PKS mendapatkan suara tertinggi. Tapi nggak bisa maju sendiri. Betul, that's right. Nggak bisa maju sendiri. Okay. Tapi kursinya adalah terbesar, 18 kursi. Jadi hanya butuh 4 kursi. Saya pikir ini adalah merupakan sebuah keuntungan dan kemudahan sebenarnya buat Mas Anies untuk memastikan dukungan secara ofisial dari partai-partai yang lain. Ini kalau dan saya saya berikan cerita. Ketika Pak Presiden PKS Ahmad Saihu sebelum mengumumkan pada 25 Juni, sebenarnya sebelum pengumuman itu, Bapak Presiden PKS Bapak Ahmad Saihu sudah bertemu dengan Bang Surya Paloh di Nasdem Tower dan disampaikan kita akan mengusung Mas Anies dan Pak Sohibul Iman, kita sebut pasangannya aman ya. Dan insya Allah ini adalah calon yang terbaik buat warga Jakarta, punya kapasitas kepemimpinan yang bagus dan kapasitas menangnya yang sangat bagus. Itu kan harapannya PKS. Dan itu sudah disetujui dan disambut baik oleh disambut Nasdem. Baik, tapi surat rekomendasinya sudah turun belum? Nah disinilah kita menunggu justru bagaimana Mas Anies bisa membawa surat rekomendasi dari partai-partai lain sehingga tiket ini akan berlayar. Ini dan 4 kursi ini tidak terlalu susah sebenarnya kalau bisa kita bawa di meja kita. Gitu. Oke, saya nih ke Mas Adi. Nih Mas Adi, kalau saya mau menganalogikan ini, ada tuh pepatah yang menyebutkan ini ibarat mencari jarum di tengah jerami loh. Mencari 4 kursi sih kedengarannya gampang ya, tapi dengan kondisi konstelasi sekarang ini udah melirik ke Kim semua, tinggal PDIP aja, mungkin nggak tuh Mas Anies bisa nyari 4 kursi lagi? Ya, saya kira gampang ya 4 partai itu. Kalau memang PKS serius untuk mencari teman koalisi. Kenapa sekarang kayaknya kesannya nggak serius? Bisa tidak misalnya dikomunikasikan dengan PDIP yang juga per hari ini juga kebingungan soal mencari teman koalisi dan soal siapa yang akan diusung. Itu menjadi penting. Artinya apa? PKS dan PDIP bisa maju kok kalau memang serius. Kan ini yang sebenarnya sedang diuji betul. Kalau dalam pilkada itu bukan soal siapa yang dikasih surat rekomendasi dan surat tugas, tapi yang paling penting siapa yang mendaftarkan ke KPU, itu saja jalan ceritanya. Bisa jadi dapat surat tapi belum tentu didaftarkan ke KPU. Banyak kisah di negara ini pilkada, ada rekomendasi, ada relawan, ada tim sukses tiap hari itu deklarasi. Tapi yang didaftarkan bukan mereka. Oke, Mas ini Adi, yang khawatir terjadi di Jakarta. Tadi menarik Anda bilang kalau PKS serius sebenarnya bisa aja tuh gandeng PDIP. Jadi Anda melihat ini kurang serius nih PKS sekarang. PKS serius tapi belakangan kan kelihatan mulai masuk angin karena mengultimatum Anies Baswedan untuk nyari partai tambahan, kalau tidak bisa evaluasi dukungan politiknya. Nah, pada saat yang bersamaan mestinya Bang Ciko juga mulai agresif nih. Kayaknya PKS kurang kawan ini. Tunggu. Maju di situ baru. Tunggu. Ini masuk angin. Sebelum agresif kita ke masuk angin. Benar masuk angin. Sederhananya di situ. Kan sederhananya di situ. Nggak, Mas Adi ini kan pengamat politik yang tahu betul bagaimana dinamika di pilkada. Dan semua kandidat itu memiliki kewajiban untuk memenuhi tiket itu. Dan PKS satu-satunya saat ini yang sudah mengeluarkan secara resmi surat rekomendasi itu dan mendeklarasikan secara terbuka. Tapi katanya kan tadi nggak jaminan. Kurang serius apa Mas Adi? Bang Khalid begini. Ini sudah sangat serius. Justru kita mempertanyakan misalnya Mas Anies harus segera menuntaskan tugasnya. Mungkin mungkin dong saya sedikit edit PKS. Ya. Saya sedikit edit redaksinya. PKS serius.
Yes. kurang satu partai. Andai PDIP datang minta wakil jadi pendamping Anies, apakah PKS akan hijrah ke Kim atau tidak? Ya, Nah, ini jawab dulu ya. andai-andai saja kan. Sudah datang belum? Ya kan? Kalau kita membangun komunikasi, kita komunikasi semua pihak. Dan tentunya begini, tentu PKS sebagai partai pemenang di DKI, wajar sekali jika kadernya sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur. Sepakat nggak? Sepakat dulu nggak? Tapi kalau nggak bisa sendiri, maksa gimana? That's why, nah itulah kemudian tugas dari kandidat memastikan, meyakinkan partai lain untuk bisa mendukung beliau. Sebelum saya ke jubir Kan kandidat, itulah koalisi itu adalah supaya kandidat tidak sendiri. terpotong. Sebenarnya suka-suka partai mau mengusung siapapun. Bagi saya Pilkada Jakarta bukan soal Anies dan tidak Anies. Yang paling penting jangan melawan kotak kosong. PKS dengan PDIP mau usung Ahok kayak mau usung Sohibul Iman itu lain hal. Tapi jangan sampai ada upaya supaya jagoan dari Kim ini nggak ada lawannya. Itu tidak bagus Anda bagi melihat demokrasi ada arah kita. ke sana agar melawan kotak kosong. Tanda-tanda alamnya jelas. PKB kelihatan gestur tubuhnya ingin bergabung. Nasdem juga iya. PKS ini kan dari dulu kan memang cinta matinya ke Anies. Kok belakangan cinta matinya agak sedikit berkurang. Karena Anies dikasih ultimatum. Awal Agustus tak dapat partai tambahan. Bukan tidak mungkin. PKS akan bersikap sama seperti di Sumut. Melirik Edi Rahmayadi, tapi deklarasi dukungannya kepada Bobi Nasution. Wow. Itu sangat potensial di Bisa, Jakarta. jadi bercermin ke Sumut, Jadi bisa begini. jadi terjadi di Jakarta Jadi nih begini, kayaknya. bukan masalah cinta mati atau tidak cinta mati. Kepemimpinan itu diuji adalah bagaimana dia bukan hanya bisa memenangkan hati pemilih, tapi dia juga bisa memastikan pemangku kepentingan yaitu koalisi partai itu bisa terbentuk. Dan PKS sudah memberikan jalan itu 80%. 18 kursi itu 80% jalan sudah dipenuhi. Tinggal 20% lagi. Dan inilah kita meminta Pak Anies sebagai seorang pemimpin, dia bisa meyakinkan partai-partai yang lainnya untuk bisa berjalan bersama kita. Betul. Kalau itu setuju, saya nggak ada bantahan apapun. Jadi memang ini juga ada mau'idah hasanahnya. Jadi Bang Syahrin tolong bilang sampaikan ke Pak Anies, yakinkan PDIP minimal gitu ya, Sebentar. untuk bisa berkoalisi. Oke, sebelum ke Bang terkesan Syahrin. Anies Baswedan ini hanya duduk berada di zona nyaman. Seperti yang dulu partai ngerubungi seakan-akan bisa diikat untuk bisa maju. Hari ini Beda konstelasi situasinya, politiknya sudah berbeda. berubah. Oke, pertanyaan yang Bang Ciko, ada nggak minat Kalau itu tertarik? setuju itu. Tertarik. Mas Anies datang ke Mas Jiko, PDIP, ke siapapun, silakan. Tinggal 4 kursi, pastikan itu. Tunggu dulu, PDIP-nya tergoda nggak? Mau melirik nggak? Nanti dijawab. Kita jeda dulu sejenak, dua sisi akan kembali sesaat lagi. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan di dua sisi pemirsa. Tadi ke Bang Ciko. Bang Ciko, tadi disebutkan Anies sudah ditugaskan nih untuk nyari cuma 4 partai lagi kok. Masih ada partai yang tersisa. Masih ada PDIP. Gitu. PDIP tertarik nggak ngelirik? Gini, pertama saya ingin sampaikan dulu bahwa PDI Perjuangan hari-hari ini kan masih mencermati dan mendalami apa yang terjadi, dinamika yang terjadi di Jakarta Ini apa ini. setelah dicermati? Belum selesai pencermatan itu Oh, karena masih tanggal belum. 28 Agustus itu masih cukup lama. Oke. Jadi ada beberapa tadi sebelum acara kan kita sempat ngobrol ya. Ada di beberapa daerah yang kita anggap 28 Agustus ini udah sebentar lagi. Tapi daerah-daerah tertentu masih kita bisa lihat bahwa ini cukup lama nih. Ya kan, seperti disampaikan oleh tadi Mas Adi, bahwa surat rekomendasi pun tidak menjamin partai politik itu nanti akan mengantarkan si calon ke KPU. Nah ini sering terjadi juga. Bahkan ini, kalau memang ada upaya kotak kosong misalnya, ini juga di KPU itu ada aturan yang akan memperpanjang waktu pendaftaran. Sehingga bisa mendapatkan calon berikutnya. Jadi ada deadline kedua gitu. Nah ini jadi sebenarnya masih cukup panjang lah. Bagi PDI Perjuangan, tadi saya ingin mengkoreksi Mas Adi, kita nggak bingung. Kita sangat pede dan karena kita nggak bingung justru kita pelan-pelan. Kita melihat dulu. Yang kita lihat sekarang adalah Anies Baswedan masih mendapat dukungan dari Partai Keadilan Sejahtera. Ya. Itu tadi disampaikan oleh Mas Khalid. Tapi juga secara lisan juga mendapatkan dukungan dari Nasdem maupun PKB. Tetapi memang seperti dikatakan oleh Pak Hasto baru-baru ini dan tadi siang juga menyampaikan ke media bahwa memang di PDI Perjuangan kita mendengar ada upaya-upaya untuk menjegal pencalonan Anies Baswedan. Dari siapa tuh upaya-upaya Ya menjegal? dari satu kelompok koalisi yang menginginkan adanya paslon untuk maju melawan kota kosong gitu ya. Kalau kelompok Sebut koalisi saja cuma Kim, ada ya, Kim. gitu ya. Oke, Kim. Wow. Bukan Nanti- Jong Un ya. Bukan Kim Ya, Jong Un, tetapi oke. gini, pada prinsipnya bagi kami manuver partai politik
selama itu masih legal itu suatu hal yang wajar, itu pertama. Tapi yang kedua, kalau kita bicara soal demokrasi tentunya kita tidak hanya berbicara soal aturan saja. Kita juga bicara soal norma-norma dan etika berdemokrasi dan substansi dari demokrasi itu sendiri. Kalau kita lihat di DKI Jakarta, bagi PDI Perjuangan kita melihat hasil survei. Tentunya ini kita harus melihat secara teknis dulu. Hasil-hasil survei itu mengatakan bahwa yang diinginkan oleh mayoritas warga Jakarta itu ada dua nama Anies Baswedan dan nama Basuki Cahayapurnama. Baru kemudian di nomor 3 terpaut cukup jauh dari yang nomor 2 adalah nama Ridwan Kamil. Nah, kita melihat artinya gini, bicara soal survei ini kan survei ini seolah mengatakan begini, if the election is today, ya, apabila pemilu itu dilaksanakan hari ini, ya itulah yang diinginkan oleh warga. Nah, artinya ada hasrat-hasrat warga, harapan warga untuk menitipkan aspirasi kepada nama-nama yang ada di hasil survei. Tapi jangan sampai tiba-tiba aspirasi itu dikebiri, ya kan, dengan tunggu dulu, jadi ujungnya pasti akan ke situ. Dengan mencoba menjegal nama-nama yang diinginkan oleh warga dan masukkan nama yang sebenarnya berada di urutan ketiga gitu. Ya kan, Ridwan Kamil misalnya. Ini sebenarnya kan nggak bagus untuk demokrasi. Jujur aja. Ini sangat tidak baik dan harapan kita dan PDI Perjuangan bisa dipastikan akan menggunakan segala daya upaya dan berupaya maksimal untuk sampai ini tidak terjadi. Dan apakah itu artinya dengan salah satu opsinya mendukung Anies Baswedan? Bukan tidak mungkin. Bukan tidak mungkin ya. Oke, titik.